Perkenalkan nama saya Denny Jainuddin, dengan NIM saya 205111013. Saya di sini akan, mempresentasikan tentang pribadi bertakwa. Definisi bertakwa yaitu, ketakwaan adalah tujuan hidup bagi setiap muslim. Setiap orang harusnya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segenap larangannya, semata hanya mengharapkan ridhonya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, arti dasar dari kata takwa adalah menaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksud kepadanya, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya tanpa ada pengingkaran atau kufur di dalamnya. Makna takwa dalam Al-Qur'an. Takwa kepada Al-Qur'an dan pengakuan superioritas Allah. Hal ini seperti kalamnya yang artinya, dan hanya kepadakulah kamu harus bertakwa. Al-Baqarah ayat 41. Wa aminu ma anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Dan yang kedua bermakna taat dan beribadah. Bagaimana halnya yang berarti, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Al-Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Nah, itu sebagaimana makna takwa dalam Al-Qur'an. Ciri-ciri orang yang bertakwa. 1. Mengerti ilmu agama. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengerti ilmu agama. Makna dari itu terdapat sebuah riwayat yang menceritakan tentang setan yang jauh lebih takut pada orang yang berilmu yang sedang tidur daripada orang yang berilmu yang sedang sholat. Maka dari itu, jika ingin mengingatkan ketakwaan, tingkatkanlah ilmu agama. Dan yang kedua, menegakkan sholat. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menjaga sholatnya. Bahkan meskipun dalam keadaan teresok-esok atau terdesak, ia akan tetap melaksanakan sholatnya. Dan yang ketiga, menjauhi maksiat. Orang yang bertakwa juga akan selalu menjauhi berbagai bentuk kemaksiatan. Meskipun godaan setan hanya berupa kalimat cuma sebentar atau bisa taubat lagi sekalipun. Orang yang bertakwa akan menjauhi kemaksiatan. Yang keempat ada taat kepada Allah. Taat kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan tidak takut kepada Allah karena ria dan ingin dilihat orang lain. Dan selanjutnya yaitu kemuliaan orang yang bertakwa. Yang pertama, mendapat pujian Allah, janji pembalasan dan karunia-Nya. Bayangkan betapa gembiranya seorang saat mendapat sanjungan dari makhluk dan nama baiknya disebut-sebut di hadapan khayal. Dan yang kedua, mendapat ucapan terima kasih dan penghormatan dari Allah. Penghormatan dari makhluk saja terkadang membuat seseorang terhormat, merasa bangga dan mulia. Bagaimana penghormatan itu datang dari zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, urusannya ditangani, diatur, dan diawasi langsung oleh Allah. Sebagaimana ayat perintah takwa berikut ini, yang diakhiri dengan janji pengawasannya. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain dan pelihara hubungan silaturahmi. Dan selanjutnya, takwa dan kesalehan pribadi. Kesalehan pribadi atau individu sejatinya adalah hubungan baik antara manusia dengan Allah. Sementara kesalehan sosial adalah hubungan baik antara sama manusia. Dan orang yang memelihara amanat, memelihara janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Contoh takwa dan kesalehan sosial. Yang pertama, kalau kita kembali kepada ciri-ciri orang yang mukmin atau orang bertakwa, ditemukan di situ ibadah ritual satu, tetapi ibadah sosialnya banyak. Misalnya,
Berbahagialah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dan dalam sholatnya atau dimensi ritual. Yang mengeluarkan zakat, yaitu dimensi sosial. Orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat, yaitu dimensi sosial. Dan mereka memelihara kehormatan kecuali kepada istrinya, yaitu dimensi sosial. Yang kedua, kalau ibadah itu ibadah ritual, kebetulan pekerjaan itu bersama dengan pekerjaan yang lain yang mengundang dimensi sosial, kita diberi pelajaran mendahulukan yang sosial. Misalnya, Nabi Muhammad SAW pernah melarang membaca surat yang panjang-panjang di dalam sholat berjamaah, karena itu sudah kebiasaan di kalangan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, kalau ibadah ritual kita bercatat, kita dianjurkan untuk berbuat sesuatu yang bersifat sosial. Misalnya ritual puasa, kalau kita melanggar larangan puasa, maka salah satu tebusannya adalah memberi makan kepada fakir miskin. Juga ritual haji, kalau terkena dampak kita harus menyembelih binatang dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Sekian presentasi dari Pribadi Bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.